Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaaan Allah Ta'ala, dan yang telah memberikan kita kenikmatan yang banyak. Semoga dengan kesyukuran kita Allah berkenan untuk memberikan kita kenikmatan yang lebih banyak dan berkah dengan sampai di akhirat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah telah menciptakan dengan berbagai macam sifat-sifat. Salah satu sifat yang ada pada adalah perbedaan. Mulai dari yang perbedaan jenis, Allah ciptakan mata laki dan perempuan. Kemudian nanti juga berbeda kulit, warna kulitnya dan sebagainya. Terus pada sifat dan pemikiran, sehingga dalam menjalani kehidupan itu banyak terjadi perbedaan. Satu rumah saja suami dan itu ada perbedaannya. Mungkin dalam selera makan, yang suami sukanya selera pedas, yang itu tidak suka pedas dan sebagainya. Dalam hal yang lain, dalam hal bidang, dalam perang itu ada berbagai macam perbedaan. Mulai dari tingkatan amal, ada orang yang ketika sholat selalu pada awal waktunya, ada yang tidak begitu, atau nanti yang lain Bapak Ibu dalam kita membaca doa kita itu ada beberapa macam. Perbedaan itu dan hendaklah kita kelola untuk bisa mendapatkan kebaikan. Maka Bapak Ibu kita dimati sekarang ada ilmu namanya manajemen konflik, karena konflik itu nggak bisa ditiadakan. Maka kemudian bisanya dikelola supaya bisa menjadikan berbagai tadi menjadi satu yang harmonis. Jangan sampai perbedaan menjadikan kita terpecah belah. Maka sebagian dari godaan orang kita adalah membuat perbedaan menjadi pertentangan, kemudian menjadi permusuhan sehingga akan saling bersatu. Kemudian kita dilarang untuk berbuat seperti itu. Allah katakan bahwa
sebagian dari tingkah lakunya orang musyrik adalah mereka berpecah belah dalam bidang agama. Ya, katakan di dalam surat Al-Rum ayat 32, minal ladzina utinahum, orang-orang yang itu sebagian adalah orang-orang yang mereka memperpecah belah agama mereka. Ya, ada yang dipecah menjadi A, B, C, D dan seterusnya. Masing-masing itu kemudian merasa paling benar, ya, sehingga mereka kemudian menjadikan kelompoknya sebagai golongan atau agama yang baru. Ya, kemudian bahkan kulus ini tiap-tiap kelompok tadi dengan apa yang ada pada mereka itu mereka berbangga-bangga sebagian dari budaya. Ya, kalau kita cermati dari awal agama Islam, ya, mulai dari agama yang diutus pada Nabi Adam, Nabi Nuh sampai pada Nabi Muhammad. Ya, akhirnya adalah satu, itu agama Islam, agama tauhid. Tapi semuanya pakai proses. Contohnya, ya, pada zaman Nabi Adam ada syariat dalam menikahkan anaknya, dinikahkan dengan saudara kandungnya. Nah, anaknya Nabi Adam dinikah dengan anaknya juga. Kenapa? Nah, anaknya baru itu. Ya, sekarang Bapak Ibu, pada zaman kita, ya, kita nggak boleh menikahkan anak dengan anak yang sekarang bangun. Itu contohnya. Atau zaman pada Nabi Daud, ya, puasanya berapa? 2 hari sekali, ya, atau setengah tahun. Kemudian kita puasanya berapa, Bu? 1 bulan dalam setahun, kan berbeda, ya. Jadi contoh pada zaman Nabi Muhammad, setelah Nabi memberikan Islam pada kita, kemudian sahabat-sahabat punya yang kadang berbeda-beda antara Umar dan Abu Bakar dalam menghadapi namanya zakat juga begitu. Ya, Abu Bakar itu akan memerangi orang yang tidak mau membayar zakat, sementara Umar tidak begitu. Ya, kemudian perbedaan tidak menjadikan dia kemudian berpecah belah, tapi saat itu mengenai dari sahabat tabi'in sampai pada itu banyak para ulama-ulama, ya, imam itu bahkan yang kita namanya imam madhab, ada imam Hanafi, ada yang mengatakan imam dan imam Ahmad. Itu cuma punya banyak perbedaan, awalnya pada zaman, sehingga perbedaan ini jangan sampai menjadi kata terpecah belah. Lalu bagaimana caranya? Bapak Ibu, jika terjadi perbedaan, maka kita kembalikan pada sumbernya, yaitu Quran dan hadis. Nah, kalau katakan maka jika kalian berbeda pendapat dalam suatu masalah, maka kembali pada Quran dan hadis. Ya, ada perbedaan dalam menentukan tanggal 1 Ramadan. Ya, sebagian umat mengatakan untuk menentukan Ramadan dengan hadis Nabi. Nabi bersabda, "Sumu liru'yati wa liru'yati." Puasalah kamu di bulan Ramadan ketika kamu melihat hilal pada Ramadan, dan berlebih makna tidak puasa ketika kamu melihat pada hilal pada satu saat, namanya hilal ru'yah. Sementara orang mengatakan bahwa bulan itu salah satu piranti, ya, bulan mati sebagai piranti, Allah menetapkan hitungan tahun, bulan dan hari, sehingga
kita bisa menentukan tanggal 1 dengan namanya kisah. Bagi yang pakai ruqyah monggo diruqyah ya. Bagi yang menganggap monggo dikisah. Seandainya terjadi perbedaan posone tanggal 1 nopo hari Senin atau hari Ahad. Kemudian monggo pilih yang kita yang satu monggo yang satu silahkan. Nek poso kulo pilih sing keri. Nek betul. Kita tinggal pilih aja. Ini Bapak Ibu. Orang itu kalau semakin dewasa, ya semakin tua itu semakin akan memahami. Profesor Dr. Buya Hamka berkata, ya, ketika saya baru membaca satu kitab, saya akan menyalahkan banyak orang yang kita dengan saya. Tetapi saya membaca 7 kitab, ya, saya akan memahami pada orang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau orang itu semakin luas padanya, akan semakin memahami. Contoh lagi, ya. Ketika ada orang abid datang di masjid, kemudian kencing di masjid, sahabat sama berteriak, Muhammad wahai yang masjid buyur. Nabi SAW, jangan kau habis, dia akan dia kan, ya. Nanti kemudian untuk menolak. Kenapa Nabi nggak marah? Ya, karena Nabi memahami. Namanya orang akrob itu belum punya unggal umbul, ya. Maka kamu jangan sama dia orang yang satunya unggal umbul, ya. Orang akrob itu kalau memanggil adalah ya Muhammad, Abang sahabat nggak begitu. Ya Rasulullah kan beda, Bapak Ibu. Harus kita pahami bahwa orang yang memang levelnya belum memang harus kita paham, ya. Nah orang ini harus mau mengambil pada itu untuk ya, bahwa perbedaan itu akan bisa menjadi rahmat ketika masing-masing itu bisa untuk saling toleransi, ya. Ada orang yang dia itu kalau membaca Fatihah itu bismillahnya keras, silakan. Yang bismillah rendah atau enggak keras, ya silakan, ya, akan jadi enak, ya. Tetapi kalau dia itu malah aja tahunya cuma yang keras, kemudian mengatakan yang tidak keras, itu kemudian saling menyalahkan. Jadi orang yang saling itu berusaha soalnya saling untuk memahami kepada yang lainnya, ya. Kepada Bapak Ibu, kita diperintah untuk berpegang kepada agamanya Allah. Di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-1 dikatakan, wahai umat Islam, wa tasimu bilajan wala tamar. Berpegang kepada Allah dan jangan kalian berpecah belah, ya. Wa qulu ni'malaikum, dan ingatlah kepada kalian itu akan ketika sebelum kalian akan bermusuhan. Sebelum Nabi datang di Madinah, ada 2 suku namanya Aus dan Khazraj, ya. Yang keduanya menjadi musuh abadi, ya. Setiap satu saling berperang, saling membunuh. Lah ketika Nabi datang di Madinah, keduanya sama masuk Islam dan disahabatkan, ya. Sehingga terus tidak saja tadi Islam itu mendamaikan pihak yang bermusuhan, jangan dibalik, ya. Jangan dibalik, Islam jadi penyebab permusuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau masih ada orang yang menjadikan Islam sebagai penyebab itu, namanya orang yang belum bisa memahami Islam secara lebih konkret, ya. Kemudian Bapak Ibu,
ketika umat Islam kalau ya harus nanti saling bermusuhan itu seakan-akan berada pada bibir jurang neraka. Maksudnya kalau mereka saling bunuh itu artinya akan masuk dalam neraka. Kemudian dengan adanya Islam mereka tidak ada neraka dan dengan dijadikan ikhwan ya, dijadikan saudara. Dan itu persaudaraan apapun yang dikenal itu nanti akan menjadi musuh kepada orang-orang yang beriman. Contoh ya, kalau kita cermati namanya pertemanan ya, atau namanya prinsip gitu, itu bisa didebat dengan beberapa macam. Yang pertama karena persaudaraan ya, ada orang yang sudah ada 10 orang seperti tadi saling mencinta ya. Ada kata apa? Profesi, ikatan dokter karena profesi atau yang lainnya karena sama-sama orang jalannya berbagai macam penyebab persaudaraan. Kemudian yang paling pokok itu adalah padahal yang diniatkan dengan adanya Islam. Anda katakan al-amalu baru atur ilahukan. Persaudaraan itu akan menjadi permusuhan dan kecuali yang dibangun dengan dalam orang-orang yang pertama. Bapak Ibu, nanti kala itu orang-orang yang iman itu akan menjadi saling saudara dan sama-sama saudara ya. Dan kalau kita cermati surga itu luasnya seluas langit dan bumi, sehingga seandainya ya semua masalah itu cukup ya, boten saudara akan mencakup semuanya. Sehingga kami ya, tidak untuk saling menyerang dan saling memaki. Kalau kita seperti itu, kalau kita teruskan ya, kalau ada pilihan ya, pilihan presiden, bupati, ya, kalau jagonya 3 itu yang jadi berapa? 1. Sing loro boten ganti. Ya, maka kemudian biasa. Terus saling siku itu biasa. Tetapi kalau umat Islam golongan A, B, C dan itu seandainya semuanya masuk itu semuanya cukup. Sehingga mungkin kami usahakan untuk saling memahami. Kemudian Bapak Ibu nanti ketika umat Islam itu masuk surga, di depan ada kolam ya, yang ada isinya, kemudian mereka diperintah untuk minum dari sapi. Nah, ketika minum, kemudian hasad dengki yang ada pada hatinya itu akan hancur, sehingga menjadi saudara yang seiman. Jadi nanti ketika kita sudah surga Bapak Ibu sudah tidak memikirkan perbedaan ya. Kamu dulu ketika di dunia sholat kamu berapa? Gak usah dipikir ya, sudah masuk pada surga semuanya. Kemudian kita usaha menjadi ibadah ya. Kemudian Bapak Ibu Allah menyelamatkan dengan Islam ini, sehingga Bapak Ibu kan hormati dalam misalnya ada banyak ibadah-ibadah yang ibadah itu salah satu syarat untuk masuk dalam surga, sehingga jangan sampai kita ini memaksakan apa yang kita bantu pada orang lain ya. Contohnya gini ya, Bapak saya lihat tadi, iktitah itu yang baik, yang benar, Allah maafkan atau Allah maafkan atau yang apa? Kalau kita mungkin pakai Allahumma pada itu, kita jangan pakai pada orang tua itu ya, dan punya contoh yang lainnya. Ketika kita sholat kemudian ruku, habis itu kemudian apa Bu? Pak, habis itu kemudian apa? Kita sami Allah liman.
tangannya itu apa sedekap. Sallallahu kemudian begini apa begini? Sing lurus monggo, sing sedapat silakan. Ya, semua ada mana. Jadi ketika sudah di kemudian kami tidak ada bersama kita namanya pendapat. Lah pendapat itu tidak pas kalau dalam orang lain. Pendapat hanya namanya pendapat pribadi. Jadi Bapak Ibu, usahakan kita saling untuk memahami. Kemudian ketika orang Yahudi itu berpecah belah, ya, orang itu adanya pada zaman Nabi Musa dan orang adalah zaman Nabi Isa. Sebelum keduanya itu ada namanya Nabi Ibrahim. Ya. Ibrahim punya namanya Ishak dan Ismail. Ya, benar. Sampai pada Nabi Musa. Lah ketika Yahudi dan itu berpecah belah, mereka saling mengklaim. Ya, apa yang diklaim? Oh, Ibrahim orang Yahudi itu kata orang Yahudi. Ya, sebenarnya orang ini katakan Ibrahim dan orang Nasrani. Pada Bapak Ibu, Ibrahim itu bukan Nasrani. Ya, Bapak Ibu, perjalanan itu ada pada Nabi Muhammad, sehingga Nabi itu tidak termasuk golongan yang berpecah belah tadi. Maka pernah katakan di dalam surah Al-Quran, ya, innalladzina utinam, sesungguhnya orang-orang yang beragama Allah dan itu berpecah belah, ya, lasta minhum ya Muhammad, kamu tidak pada golongan ini. Jadi Nabi tidak tahu golongan bid'ahnya. Kemudian inna amruhu minallahi, kemudian nanti adalah besok akan dikatakan pada Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau saja di umat yang ada berbagai macam golongan, aliran atau bahkan suatu organisasi, maka golongan itu sebaiknya hanya sebagai sarana, ya, bukan sebagai suatu agama. Sehingga kalau golongan itu kemudian dibela-bela sampai kadang-kadang itu akan menjadi suatu agama, ya. Tapi kalau golongan itu dijadikan sebagai suatu saja, ya, hanya untuk agama, maka akan jadi suatu agama. Nah, perlu tidak termasuk orang-orang yang dan orang-orang yang fanatik kepada golongan, bahkan menyatakan golongan sebagai suatu agama, itu akan dikatakan dan akan disalahkan. Agama adalah agama Islam. Inna dan Islam. Jadi agama yang ada adalah agama Islam, bukan Islam A, bukan Islam B. Maka kita usahakan perbedaan apapun itu harus kita saling memahami, apalagi cuma pada bab-bab yang kuliah, ya. Beda dengan seandainya agama, bedanya pada usul akidah itu tidak boleh. Contohnya begini, ya, kita semua itu akidah itu ternyata bahwa Tuhan itu cuma satu, ya. Muhammad adalah Nabi, ya. Maka nanti kalau ada orang yang meyakini ada nabi-nabi, maknanya orang yang tak menyimpang dari hakikat. Jadi kalau menyimpangnya dan itu namanya sudah berbaca pada tadi. Contoh-contohnya kita katakan bahwa ada kelompok yang menyatakan bahwa ada nabi namanya kelompok Ahmadiyah, ya, itu sudah menyatakan kan, ya, itu kita tidak boleh. Jadi kalau yang menyimpang itu tidak boleh, ya. Sementara bab masalah ibadah dan fikih, ya, itu boleh-boleh saja, ya. Contoh bab masalah fikih, ya, fikih itu adalah dari pemahaman, ya. Oleh Bapak Ibu, apa-apa yang tidak ditahu jangan dibicarakan. Contohnya, ya, contohnya adalah membaca Quran, ya. Jelas bahwa Nabi bahwa Iqra'ul Quran. Jadi kita dilarang untuk membaca Quran. Kemudian pertanyaannya, bolehkah kita
baca di kuburan ulama tidak. Itu kan tidak dibicarakan, maka jangan diperdebatkan. Ya, yang membaca yang tidak yang. Jadi Bapak Ibu, dalam hal-hal yang tidak tertentu jangan dibicarakan. Nah, orang makan, yang bisa adalah yang pertama halal haramnya, ya, adalah tata-tatanya. Kemudian babnya tidak dijelaskan. Kemudian jelaskan, bolehkah makan pakai pincuk dalil nopo? Nah, itu nggak usah dibicarakan. Nggak dijelaskan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berusaha untuk bersatu akan jadi bersatu. Tapi kalau kita sing diguen cuma perbedaan maka jadi perbedaan maka kita jawabnya, mari dalam yang kita sama kita bersama-sama, ya. Sementara yang tidak sama membuka jadi dengan kita saling menghormati, ya. Kalau seandainya perbedaan, ya, selama kita adalah ya. Yang bedanya monggo silakan monggo ya sendiri-sendiri, ya. Meskipun satu lama mungkin monggo tapi harus saling menghormati, ya. Jadi jangan sampai nanti yang pakai yang kemudian mana yang tidak pakai yang mengatakan bahwa itu tidak diatur. Jadi sekali lagi monggo usahakan perbedaan sebagai rahmat, bukan sebagai satu musibah. Kemudian Bapak Ibu, semakin banyak kita berusaha untuk saling memahami atau tidak membicarakan pendapat yang tidak ada perbedaan, tapi kalau semakin tidak maka akan semakin banyak perbedaan. Contohnya, ya, contohnya tentu nanti, ya, dalam kita sholat juga begitu, ya. Sholat itu yang dibicarakan yang adalah waktunya, ya. Kemudian tata caranya, kemudian pakaiannya. Pakaian itu yang penting adalah penutup aurat, ya. Bentuknya apa terserah, ya. Kalau orang-orang mana itu, orang-orang NTT pakai ibu-ibu itu pakainya bukan menggunakan kali, pakainya sarung double kita. Yang pertama kalau dulu kita pakai ini orang-orang yang dulu kita kan pernah jenenge maling-malingan, pernah kan? Jangan, oke. Karena dulu kemudian dibuka, nah, itu untuk yang atas. Kemudian yang bawah pakai sama. Jadi wanita itu pakainya sarung double, ya. Tidak pakai menggunakan. Lah kemudian itu diadakan. Lah kalau pakainya bagaimana? Enggak masalah. Jadi Bapak Ibu, antara sarung double dan itu sama-sama untuk membentuk. Jadi bentuknya nggak usah dibicarakan, ya. Yang baiknya adalah apa? Untuk apa? Jadi untuk yang lain. Jadi kita assalamualaikum. Usahakan. Kemudian dikatakan umat Yahudi itu terpecah menjadi 72. Umat nanti menjadi 72, ya, salah ini. Umat Yahudi itu menjadi 70-an. Umat nanti 72 dan akan menjadi 73. Jadi Bapak Ibu, memang yang namanya perpecahan atau perbedaan pasti akan terjadi. Kemudian pandai-pandai kita untuk saling memaafkan, ya. Nggak akan bisa, ya, karena tadi, ya, ada pada tadi, ya. Contohnya lagi dalam hal kita menunaikan wudu. Nah, wudu yang ini cuma dapat tadi, tetapi kemudian ditawar dengan sunnah nanti, ya. Wudu juga begitu, pandang begitu, maka kalau kita semakin memahami dewasa akan semakin bersatu dan sebaliknya. Kemudian Bapak Ibu, kalau di tengah kita itu ada perbedaan, monggo untuk bisa memahami kalau bisa. Kemudian yang beda itu sama-sama menyampaikan dalilnya, ya. Kemudian dari itu ada yang namanya aliran, namanya itu yang nyata, ya, aliran yang dia memahami dari doanya,
Dan ada yang memang tadi tan tadi kadang-kadang memang berbeda makna. Sekali lagi semoga kita Bapak Ibu, semoga hati kita itu disatukan antara dalam Islam, kemudian diberi rasa untuk saling toleransi, ya, dan semoga teman-temannya bisa menjadi saudara sehingga sampai nanti bisa diangkat masuk dalam Islam bersama-sama. Amin. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Teman-temannya, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal mu'in. Kita beri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.